Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak bergaya dengan kehidupan duniawinya, luar biasa memukau. Di mana Anda memandang itu? Apakah golongan pertama, cinta dengan dunia, materi dengan dunia, yang selalu melihat dunianya orang enak. Tapi ada orang biasa-biasa, dia tidak ada apa-apa, tapi dia bilang tidak. Bukan kebaikan itu kepada orang yang diberikan seperti itu. Tapi orang kebaikan itu adalah sawabullah khairun liman amana wa amila sholihan. Kita masukkan di dalam pikiran kita yang kedua ini. Karena ada dalam hadis itu, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah itu Pak, yu'ti li abdihi, memberikan kepada hambanya apa? Mala, harta. Liman yuhibbu, kepada orang yang dicintainya. Waliman la yuhibbu, dan Allah pun memberikan harta kepada orang yang dicintai, tidak dicintainya. Ada orang yang diberi harta karena disukai oleh Allah. Ada juga orang diberi harta oleh Allah bukan karena cinta kepada Allah. Jadi harta semata-mata bukan jaminan menjadi hazzul azim. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah ta'ala la yu'til iman, sungguh Allah tidak akan pernah memberikan kepada iman seseorang kalau memang dia cintai. Maka yang dipilih diberi oleh Allah iman, pasti golongan yang dicintai. Kalau harta, Qarun dapat, tidak dicintai. Fir'aun dapat, tidak dicintai. Belum tentu. Maka ukuran hazil azim, ukuran dapat keuntungan Pak, bukan dengan pemilik harta. Bisa seperti Nabi Sulaiman kan dikasih, tapi arti harta bukan ukuran mulia dan bukan ukuran tercela. Terus nasihatnya orang yang punya ilmu ini Pak, dan ini pentingnya kita memiliki ilmu tentang menimbang dunia. Dan betapa pentingnya ilmu untuk membentengi jangan nafsu materi ini masuk dalam diri kita. Ini nasihat ulama ini, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidaklah diberikan, tidaklah akan ketemu orang-orang yang cinta ini liman amana wa amila sholihan, kecuali as-sabirun, kecuali orang-orang yang sabar. Sabar dengan apa? Sabar, jangan tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dan ini Pak, kesabaran yang tingkat besar ini. Selalu ada di setiap episode manusia ini akan ada begini. Ada orang kaya betulan, ada orang miskin tapi mau jadi seperti orang kaya, tidak dikasih. Ada orang memang miskin tapi hatinya kaya. Hatinya kaya. Tidak tertipu dengan penampilan orang kaya. Coba lihat. Fakhasafna bi, maka kami, kata Allah, itu tenggelamkan bihi, dengannya apapun yang dimiliki Qarun itu. Dan ingat ini kata pakai fa, kata para ulama, hari ketika keluar itu tonji, tenggelamnya itu. Hari keluar dengan kesombongannya dalam menentang Musa, dakwanya pada hari itu juga, fahasabna bihi, kami tenggelamkan dia, wa bidarihi,
dan semua tempat yang dia miliki, rumahnya, rukonya, tokonya, kebunnya, seluruh bidarihi, rumah-rumahnya, istananya itu Qarun. Di mana dia? Al-ard, ditenggelamkan di bumi. Dan ini tidak ada barangkali Pak harta yang paling terkenal ditenggelam melebihi hartanya Qarun. Sampai kalau kita bawa sesuatu, dapat sesuatu di bawah tanah, dapat emas, dapat cincin, dapat gelang, kita bilang apa? Harta tak Qarun. Padahal Qarun di mana itu? Di Mesir. Jarak Mesir ke sini beribu-ribu. Tapi kita bilang harta Qarun, apa hubungannya? Masa harta Qarun yang ada di Takmir? Tapi itu adalah simbol bagaimana itu terkenalnya hartanya Qarun. Terus begitu tenggelam Qarun, hartanya dan seluruh yang dimilikinya, fama kana lahu min fi'atin yansuruna, maka tak satu pun golongan dari semua golongan yang hidup bersama dengan Qarun, pengikut-pengikutnya tadi itu, dayan-dayannya itu tadi 40.000 fiatin, ini tidak ada pun yang suruna, tidak ada pun yang bisa menolongnya, tidak ada sedikit pun min dunillah, tidak ada yang bisa menolongnya selain dari pertolongan, tidak ada. Wa ma kana minal muntasirin. Allah betul-betul Pak berikan kekuasaan bumi telan itu harta Qarun. Maka hati-hati Pak, mungkin dulu Qarun tenggelam dengan hartanya di bumi. Sekarang mungkin jangan, kita tidak usah terlalu harta Qarun tenggelam. Yang banyak adalah dicabut berkah. Kaya, tapi dilarang makan ini, dilarang makan itu, dilarang ini, dilarang ini. Itu sebenarnya mirip-mirip, itu fasakna. Orang kaya Pak, tapi tidak bisa makan nasi banyak. Bahkan tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan daging, tidak bisa makan telur, tidak bisa minum susu, tidak bisa makan yang enak-enak. Satu jadi suruhkan, perbanyak minum air putih. Itu jadi orang kaya atau miskin Pak? Jadi orang miskin pada akhirnya. Banyak mobilnya, tapi dokter bilang ya jangan coba-coba bersentuh yang ada mesinnya. Naik apa Min? Beca. Semua yang enak-enak dilarang. Semua yang enak-enak dilarang. Anda bisa tidur matanya, itu bahasabna. Maka ada saya baca di kitabnya Wahbah, Profesor Wahbah Az-Zuhaili, kan 3 tafsirnya itu. Beliau kan ini tidak sembarang menceritakan sesuatu di kitab tafsirnya, tapi beliau ceritakan Pak, ada orang kaya, ada orang besar, putih, gagah luar biasa Pak. Pokoknya orang yang terhebat itu, paling tampannya itu. Dan setiap orang perhatikan dirinya, pasti dia tanya, kenapa kau lihat Kak? Nah bilang Anda tampan sekali, Anda gagah sekali. Apa Anda bilang itu orang? Saking semuanya dia bilang, jangan kau bilang takjub sama saya, Tuhan saja takjub sama saya. Apa yang terjadi Pak? Mengecil itu orang, tiap hari mengecil Pak. Saking kecilnya keluarganya itu kasih masuk di kantornya. Silakan buka di tafsirnya Wahbah Az-Zuhaili. Itu bahayanya kalau orang sombong.